Dia ada Dufannya juga, tapi rasanya lebih enak di Dufan Ancol ya. Nah, kalau di sini kering saja. Nah itu ada seperti villa-villa yang bisa disinggahi ya. Tapi di sini kering ya. Nah ini gunung-gunungnya Bapak Ibu, di Taif ini karena dingin itu lebih hijau. Nah ini ada mainan anak-anak kanan ini. Nah itu ada bendera Saudi ya. Bendera Saudi itu warna Saudi ini secara sistem negaranya dia memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya. Bahkan simbol syahadat itu ada di dalam benderanya langsung. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dulu Bapak Ibu mereka berperang bawa bendera. Benderanya itu mempertahankan negerinya ini dengan berperang dengan semangat syahadat itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi konteksnya adalah mereka memang beragama Islam dan berjuang itu langsung jihad ya, jihad untuk mempertahankan tanah kelahiran mereka atau tanah air mereka dengan menggunakan bendera la ilaha illallah. Nah, kalau sekarang di Indonesia ada organisasi-organisasi yang menggunakan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang diperjuangkannya apa? Itu yang membuat terjadinya kerancuan dalam berpikir ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam seperti yang ada di Saudi, itu konteksnya sudah berbeda Bapak Ibu, karena kita sudah merdeka dengan Islam sebagai negara yang agama yang diakui oleh negara, sehingga tidak tepat lagi penggunaan bendera la ilaha illallah seakan-akan kita ingin berperang, padahal kita tidak berperang, kita dalam keadaan damai. Nanti di waktu malam dia menikmati hasil dagangannya dengan hati yang tenang, hati yang nyaman. Artinya hidup itu harus berjuang dulu, kemudian nanti hasilnya baru kita dapatkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan melupakanmu. Nah, jadi ini ketika di Taif ini beliau dibuli oleh satu kampung Taif, kemudian beliau dihibur dengan turunnya surat Ad-Duha ini. Nah, pada waktu itu juga beliau dilemparin batu sampai malaikat Jabali atau malaikat gunung ya, itu mau memberikan penawaran kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, apakah penduduk Taif ini akan saya hancurkan dengan membalikkan gunung ini kepada mereka? Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Untunglah Nabi Muhammad itu berhati mulia, bukan seperti kita ya. Kalau kita dilempar orang, pasti kita ketika ada tawaran dari malaikat gunung itu mau dibalikkan, dilemparkan ke warga yang membuli wilayah Lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan Nabi mendoakan bisa jadi dari sulbi, dari anak keturunan orang Taif itu justru nanti Islam akan berkembang di sini. Dan alhamdulillah sekarang penduduk Taif ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun mungkin nenek moyang mereka dulu melempar ke Nabi, tetapi Nabi berdoakan bahwa anak keturunannya masuk Islam. Dan alhamdulillah kota Taif ini 100% Islam. Tak ada satupun yang Masehi, yang Nasrani atau
yang Yahudi ya. Semua warga Taif ini adalah Muslim. Nah, nanti kita akan lewat ke Masjid Ku dan Masjid Adas. Masjid Adas ini adalah nama orang Nasrani, ya, orang Nasrani yang menolong Nabi, ya. Nah, di tempat situ Nabi berteduh, kemudian posisi itu dijadikan Masjid Adas dan kemudian ada Masjid Ku. Masjid Ku itu adalah masjid di mana Ku itu artinya siku ya. Siku Nabi bersandar beristirahat karena ditolong oleh Adas tadi, kemudian dia bersandar di suatu tempat dan itu pun sekarang dijadikan masjid ya. Masjidnya tidak besar, tapi cuman seperti untuk monumental aja ya, monumen saja. Oh iya, sebelah kanan ya masih ada ya. Jadi dulu ini pohon anggur ya, Nabi diselamatkan ya. Ya. Oh ini masjid mana? Situ. Ya Masjid Ku. Jadi Pak, batu-batu itu ya batu-batu seperti ini kan batu-batunya beda nih. Seperti ditumpuk-tumpukin ya. Yang di atas itu. Ini berarti batunya ini ya, yang diganjal ya. Iya, yang ini ya. Ya ini ya Bu, batu yang dibilang tadi kan ada yang batu kecil yang mengganjal batu besar. Nah, gitu. Itu diceritakan bahwa batu ini mau dilemparkan ke kita tak bisa berhenti, cuma lihat saja dan juga tidak bisa ngapa-ngapain juga di dalam karena dia di pagar. Nah, ini dia Masjid Ku ya. Nah, batunya yang di atas itu diganjal yang kecil itu. Nah, sebelah kanan itu ya, di atas ya. Ayo kita lanjut ke rumah makan. Ibu, Bapak semuanya, ya selamat makan siang di Kota Taif bersama PT Muhibbah. Silakan. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, silakan. Ayo makan yuk. Insyaallah makan nasi mandi khas Arab, makanan khas Timur Tengah. Nasi mandi.